Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dari kelompok 4 kita berangkat dengan Indazila Syutra Juli 5 Akib 2035. Saya sebelumnya Saya berusaha dengan memakai 21. Saya testing mas. ya. Tidak coba Nusantara dengan Maria 2043. Saya mau azab dengan 2051. Oke, kali ini kita mau ngapain apa? Mau ngapain aja nih? Mau memperkenalkan alat-alat laboratorium khususnya bioinformatika. Oke. Gimana caranya kita? Oke teman-teman, kita udah bersama alatnya nih. Di sini ada autoclave ya. Buat autoclave itu apa sih kak? Jadi autoclave ini sebenarnya dia ini untuk sterilisasi dalam tekanan tinggi. Jadi untuk alat-alat sebelum dipakai itu kita sterilisasi dulu untuk menghilangkan mikroorganisme. Nah gimana sih cara pakainya? Jadi cara pakainya itu gampang banget karena ini juga otomatis. Jadi tinggal dibuka. Nanti dibuka. Ini kan ada masing sini dan ini juga harus diisi airnya biar tidak kering. Kemudian karena ini otomatis jadi cuman tinggal power aja. Setelah itu pencet start dan ini dengan tekanan sampai suhunya 121. Setelah itu baru nanti di power. Itu akhirnya. Adalah alat yang digunakan untuk melakukan proses fermentasi, yaitu proses biologi yang memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, atau ragi untuk mengubah bahan baku seperti gula menjadi produk tertentu seperti alkohol, asam, enzim, atau antibiotik. Fermenter berfungsi untuk menyediakan lingkungan yang steril dan terkontrol agar mikroorganisme dapat tumbuh dan berproduksi secara optimal. Alat ini mampu mengatur berbagai parameter seperti suhu, pH, kadar oksigen, dan kecepatan pengarukan, serta digunakan dalam skala laboratorium maupun industri, terutama dengan makanan, farmasi, dan bioteknologi. Fermenter terdiri atas beberapa bagian, antara lain tangki utama, sistem pengaduk, sensor suhu, pH, sistem aerasi, dan sistem kontrol otomatis. Langkah-langkah penggunaan fermenter dimulai dengan mensterilisasikan alat dan media, kemudian diikuti dengan pengisian media ke dalam tangki secara steril. Setelah media disterilkan dan suhu berada dalam kondisi optimal, kultur mikroorganisme ditambahkan. Selanjutnya, proses fermentasi dijalankan dengan pengaturan parameter sesuai kebutuhan mikroorganisme. Setelah fermentasi selesai, produk hasil fermentasi diambil dan fermenter dibersihkan untuk digunakan kembali. lalu ada hipofilizer, juga dikenal sebagai freeze dryer, adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengeringkan bahan biologis atau kimia dengan cara membekukan bahan tersebut dan kemudian mengurangi tekanan sekitarnya sehingga air atau pelarut lainnya dapat membuat langsung dari fase padat ke fase gas tanpa melalui fase cair. Proses ini disebut sublimasi. Liofilizer digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk pengawetan sampel biologis, pengeringan bahan kimia, pembuatan produk farmasi, penelitian ilmiah. Kelebihan menggunakan liofilizer adalah mengawetkan struktur dan fungsi bahan biologis, mengurangi risiko kerusakan bahan akibat panas atau kelembapan, dan yang terakhir meningkatkan stabilitas dan umur simpan bahan. Namun, liofilizer juga memiliki beberapa keterbatasan seperti biaya operasional yang relatif tinggi, memerlukan waktu yang lama untuk proses pengeringan, serta memerlukan keahlian dan pengalaman untuk mengoperasikan alat dengan benar. Microplate reader sering juga dengan ELISA reader adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur intensitas cahaya. Biasa
absorbansi, fluoresensi, atau luminesensi pada sampel yang ditempatkan dalam mikroplate atau piring mikro, yaitu lempengan plastik dengan banyak sumur. Untuk fungsi dari microplate reader ini, fungsi utamanya yaitu mengukur absorbansi atau optical distance COD dari sampel yang sering digunakan dalam uji ELISA, pertumbuhan mikroba dan enzimatik. Yang kedua yaitu mengukur fluoresensi, digunakan untuk mengamati reaksi kimia yang menghasilkan sinyal fluorescent. Yang tiga untuk mengukur luminisasi, untuk mendeteksi sinyal cahaya dari reaksi biokimia tertentu, contoh reporter gen. Yang keempat yaitu membaca hasil reaksi kuantitatif dari berbagai uji kompetitif dan imunologi. Langkah-langkah penggunaan mikroreader berikut adalah langkah-langkah untuk penggunaan alat ini. Persiapkan sampel, siapkan mikroplate yang digunakan, diisi dengan sampel dan reagen sesuai dengan protokol contoh ELISA. Yang kedua yaitu inkubasi, jika perlu biarkan melibatkan perubahan warna dan reaksi kimia, tambahkan substrat yang sesuai. Yang keempat adalah masukkan mikroplate ke dalam reader, letakkan mikroplate dengan hati-hati ke dalam slot alat. Yang kelima yaitu pilihan parameter pembacaan atau jenis pembacaan absorbansi, fluoresensi, dan luminesensi, panjang gelombang misalnya 450 nm untuk ELISA dan pengukuran lainnya. Yang keenam yaitu dengan pembacaan, jalankan alat untuk membaca sinyal dari setiap sumur mikroplate. Yang ketujuh yaitu analisis data, hasil dari muncul dapat dibentuk nilai numerik per sumur. Data dapat diekspor untuk dianalisa lebih lanjut misalnya dengan grafik kurva standar.